Nah ini memang benar ini Pak sama Erik, Majelis Ulama itu sebuah wadah badan yang menampung semua aspirasi ulama, ijma itu, ijma kias semua ada di Majelis Ulama. Jadi gak harus ulama satu-satu, dipermusyawarahkan dulu di Bajatul Masail, kesepakatannya kan ada menentukan suatu hukum atau suatu perkara apapun. Kalau memang agak ribet ya di Majelis Ulama itu yang bisa menentukan. Perlunya dibentuk badan seperti itu mungkin untuk menyatukan suatu persepsi yang berbeda gitu loh Pak Erik. Ya jadi menurut kemungkinan Majelis Ulama ya yang dikatakan seperti Al Zaitun, pemimpin Al Zaitun kan bukan Tuhan bukan Rasul. Ya memang benar bukan Tuhan bukan Rasul, tapi kan itu badan untuk menentukan suatu permasalahan yang ribet dan menemukan satu titik terang. Kenapa? Ya ada menyatukan perbedaan itu tadi menjadi kesamaan, bisa bersamakan. Berjuang inilah yang ditiru seperti ulama Wali Songo dulu. Tim kalau nggak dibikin bentuk wadah seperti Wali Songo dulu ya gimana orang Islam nggak akan menyatu gitu loh. Terus dakwah sendiri gitu. Sebegini luasnya tanah Jawa ini bersatukan oleh para aulia tis'ah atau Wali Songo, itu semua itu ada kesepakatan ijma. Jadi nggak ngawur sendiri nggak ketemu. Seperti Mirza Ghulam Ahmad punya nggak badan, belum masuk ke Aswaja atau ke Majelis Ulama, dipersamakan dulu kan gitu dong. Nggak harus menenteng-nenteng ilmu yang belum tentu jelas, belum tentu keterima, merasa benar sendiri mungkin gitu, merasa benar sendiri, merasa dirinya sebuah utusan. Benar gak salah, tapi kan belum tentu keterima oleh khalayak orang semua, malah jadi pertentangan ataupun perbedaan yang paling sangat mendasar di syariat bawah. Masalah ketuhanan, masalah kebenaran, hak dari nurut dari ilahi memang mutlak dari Tuhan, tapi kan belum tentu keterima oleh penyampaian yang gak sama. Jadi yang dimaksud Majelis Ulama itu menyatukan perbedaan dan menyamakan persepsi, disampaikan kepada masyarakat layak, itu keterima. Kalau nggak terima ya mungkin gimana caranya bisa satu menyatukan. Nggak gampang menyatukan tanah Jawa ini kalau nggak berjuangnya para ulama Wali Songo dulu, aulia itisna. Nggak gampang. Orang Jawa punya peradaban tinggi, orang Jawa punya seni budaya tinggi juga. Terus gimana gitu loh, para Wali Songo dulu tuh pinter cerdas. Kalau untuk hanya memahami sebuah seni dan budaya saja ya kita kalah jauh sama ulama-ulama wali-wali dulu. Ulama berkumpul di dalam Majelis Ulama Indonesia. Apakah semuanya masuk ke situ? Ya, Anda pernah dengar nggak Kiai Haji Mustafa Bisri mengatakan bahwa MUI itu makhluk apa sih? Artinya dia sendiri tidak masuk ke dalam MUI itu. Ya, jadi tidak semuanya ulama masuk. Ulama Syiah masuk nggak? Tidak juga kan? Ulama Ahmadiyah tidak dimasukkan. Anda tidak tahu karena Anda mungkin lahirnya tahun berapa sih? Ulama itu baru berdiri secara badan hukum tahun 1970. Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak tahun 1925, sebelum negara Republik Indonesia berdiri. Kemudian negara Republik Indonesia berdiri kan tahun 45, ya kan? Nah, MUI belum ada. Kemudian pada tahun 53 Menteri Kehakiman
baru tuh memberikan badan hukum kepada Jemaat Ahmad Indonesia dengan tujuan menyebarkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Imam Al-Mahdi alaihissalam. Tahun 53 tuh Pak. Tahun 70 MUI baru berdiri. Ya. Kemudian Ahmadiyah waktu itu udah berusia 17 tahun. Tahun 80 MUI mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah di luar Islam sesat dan menyesatkan. Padahal Ahmadiyah sudah berusia 27 tahun tuh, dengan tujuan menyebarkan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Imam Mahdi alaihissalam. Coba logika Anda bagaimana tuh melihat seperti itu? MUI itu dibentuk oleh rejim Soeharto, bukan oleh Wali Songo. Ini Anda belum belajar nih. Pelajari dulu deh sejarah berdirinya MUI ya. Nggak ada lah suatu kesepakatan seorang pemikiran dari otak-otak jenius atau otak-otak hebat dari seorang satu pemakar itu, pakar hukum Islam. Kalau bukan dari ijma dulu atau ijma qiyas, nggak ada satu badan itu harus menonjolkan suatu pemikiran bagus kalau nggak ada ijma qiyas. Perumusan badan BPUPKI saja, perumusan negara Indonesia yang maju, itu suatu perumusan dari otak-otak yang jenius, brilian dari seorang ulama-ulama dulu juga tuh. Tapi beliau nggak menyebutkan nama juga, tapi dia seorang perumus yang handal, yang hebat, tapi nggak ada sebutan nama, nggak ada, cuma dikenang aja. Becolnya siapa itu? Oh itu si Fulan. Nggak ada aku Hendro, aku Pak Erik, nggak ada. Perumus semua itu hebat adalah handal, tapi nggak mengakui dia seorang perumus. Begitu pula juga majelis ulama sebenarnya. Kalau sudah dapat permasalahan, pasti dia merujuk kembali kepada ulama-ulama khos, ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh, bini sepuh, merujuk dulu sebelum memutuskan suatu perkara, baru terjadi gong kebenaran. Kenapa? Ya memang kita ini budaya sudah menyatu, seni budaya sudah menyatu dengan tanah Jawa. Gak mungkin kita pemikiran sendiri benar dianggap sendiri. Benar kita belum tentu benar untuk yang lain gitu loh Pak Erik, Pak Haji. Karena apa? Suatu kebenaran yang mutlak itu diambil dari pemikiran beberapa pemikiran gitu loh, bukan dari satu pemikiran. Zamannya sekarang ijma tuh, perkumpulan, gak langsung satu pemikiran. Memang kalau memang jenius, kenapa enggak kalau dia ikut juga ijma juga, perumusan negara yang begitu besar kan gitu. Umat Islam itu mulai bercerai-berai sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh umat Islam, Abdurrahman bin Mulzam itu waktu itu. Di situ mulai ada Khawarij, Syiah, Mu'tazilah. Kemudian abad ketiga Aswaja muncul, ya kan? Ashari, Maturidi itu. Nah, kemudian di akhir zaman muncullah Imam Mahdi. Tujuannya untuk menyatukan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari antara umat Islam yang sudah bercerai-berai itu, ya. Karena sudah dinubuatkan oleh Rasulullah bahwa umat Islam itu akan terus bercerai-berai. Ya, kuluhum finar, marah tuh Rasulullah. Mereka berada dalam api, ya. Illa wahidah, kecuali satu, kata Rasulullah. Yang mana yang satu itu? Ya, yang mengikuti Imam Mahdi.
yaitu yang berjamaah dan imamnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan sunnah Khulafaur Rasyidin.